Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annal ma'siyata idza sutirat lam tadurra illa murtakibaha fa idza dhaharat wa lam tughayyar amma dararuha wa 'alaika idza tafahasha dhuhurul ma'asi wal munkarati fi mawdi'in anta fihi wa ayista min qabulil haqqi bil uzlah fa inna fiha as-salamah aw bil hijrah ila mawdi'in akhar wa hiya awla fa innal 'adzab idza nazala ala mawdi'in ya'ummul khabitha wat thayyibah wa yakunu lil mu'min alladhi lam yuqassir fi nusrati dinillah kafaratun wa rahmah wa li ghairihi iqabun wa niqmah wallahu a'lam. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah pengajian di Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan pembahasan tentang kewajiban menutup aib orang mukmin, ya. Jadi walaupun kita semua diwajibkan oleh Allah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, itu kalau kita kelihatan kemungkaran, ya. Tapi kalau kemungkaran itu tersembunyi, tidak boleh. Kita ini berusaha untuk meneliti, mencari-cari, ya, kejelekan orang, ya. Ini yang dimaksud dalam kitab ini, nasihat Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah. Wa'alam, dan ketahuilah, annal ma'siyata, bahwa maksiat itu idza sutirat, apabila tertutup, ya, dirahasiakan, artinya tidak ditampakkan, lam tadurra illa murtakibaha, maka tidak membahayakan kecuali hanya pada pelaku-pelakunya saja. Jadi yang terkena bahaya ya pelaku yang melakukan maksiat itu. Adapun orang lain tidak kena bahayanya, tidak kena dampak karena disembunyikan atau tertutup. Nah, batasan maksiat yang tertutup itu bagaimana? Ya, dalam ta'liqnya, keterangan di bawah kitab ini disebutkan wahaddul istitar, batasan tertutup yang tidak boleh orang neliti aib orang, an yulaqaba budarihi, satu, orang maksiat di dalam rumah pintunya ditutup rapat, terus wayastatiru bi'itani, dan tertutup dengan dinding. Jadi sudah pintunya ditutup, terus dinding, ada dinding pagar, ya. Maka ketika orang maksiat di dalam rumah yang tertutup tadi, ya, itu tidak boleh. Wala juzu istiraqus sam'i ala dari, tidak boleh mencuri pendengaran, ya. Ya, apa orang ini melakukan apa di dalam rumah, maksiat apa tidak boleh, ya. Walaupun mungkin orang ini mungkin punya tugas untuk amar ma'ruf nahi mungkar, tetap tidak boleh, ya. Dikisahkan dalam sebagian kitab dulu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai khalifah, kalau sekarang presiden, itu wah luar biasa tegasnya
tegasnya Sayyidina Umar itu ya. Mungkin karena saking kepinginnya rakyat itu supaya selamat, jangan sampai melakukan pelanggaran syariat ya. Sampai suatu saat ya ada orang berbuat maksiat di dalam rumah ya. Mungkin apakah ada yang lapor apa akhirnya didatangi rumah itu. Akhirnya langsung melompat pagarnya. Terus langsung rumahnya ya dobrak, dimasuki. Akhirnya yang punya rumah itu ya keluar ya. Ketika ditanya, kamu maksiat ya? Kamu saya ya, kata yang punya rumah, ini yang salah ini kami apa sampean? Ya. Kalau kami salah cuma satu, tapi sampean justru salah 3, katanya yang melaku maksiat begitu kepada presiden gitu Loh apa salahnya? Sampean pertama ya melewat pagar, melompat pagar. Terus yang kedua ya sampean masuk rumah tanpa izin. Yang ketiga sampean melakukan tajassus yang dilarang oleh Allah. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang ya. Akhirnya ya Sayyidina Umar nerima ya. Nerima, memang Sayyidina Umar begitu ya, walaupun keras tapi kalau ditegur, diingatkan selalu nerima kalau memang teguran itu baik, benar dari siapapun ya. Ya kadang-kadang memang ya karena saking ambisinya kepingin dakwah itu kadang lupa akan ayat yang melarang orang masuk rumah tanpa izin. Ayat yang melarang orang melakukan tajassus ya. Tapi Sayyidina Umar walaupun keras selalu nerima saran rakyatnya, walaupun orang itu jelek. Kalau itu benar langsung diterima. Bahkan pernah suatu saat Sayyidina Umar itu karena melihat masyarakat Arab waktu itu kalau menentukan mas kawin itu mahal, sangat mahal, sehingga dampaknya itu banyak orang-orang yang tidak berani kawin ya karena saking mahalnya mas kawin. Akhirnya ya presiden yaitu Sayyidina Umar waktu itu ingin ya meringankan mas kawin itu dengan memberikan batasan mas kawin tidak boleh sekian. Ya, pidato di hadapan umum ya, maksudnya memberikan ketetapan keringanan mas kawin ya. Akhirnya ada orang perempuan berdiri ya. Ya katanya dia wahai Amirul Mukminin Khalifah Umar, apa sampean ini lebih baik daripada Allah? Apa sampean lebih baik daripada Rasul? Itu sarannya. Duh, ya apa ada di Quran Allah melarang memberi batasan mas kawin ya? Apa pernah Nabi Muhammad memberi batas mas kawin tidak boleh lebih ini? Ya. Akhirnya Sayyidina Umar langsung walaupun beliau presiden dan terkenal keras, tapi ketika ditegur oleh itu langsung terima. Benar ya. Orang perempuan itu benar dan salah Umar langsung di hadapan umum mengatakan gitu. Yang benar orang perempuan ini, saya yang salah ya. Jadi seperti itu banyak contoh-contoh yang ya, di satu sisi Sayyidina Umar itu tegas sangat, tapi di sisi lain mau menerima saran dari siapapun ya. Nah ini salah satu ya ajaran Islam ya. Jadi walaupun diwajibkan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kalau kemungkaran itu tersembunyi, tertutup ya, tidak kelihatan dari orang banyak, itu khusus mungkin ya penghuni rumah itu, maka tidak boleh ya, tidak boleh langsung berusaha untuk meneliti langsung rumahnya dimasuki atau diintip ya dari lubang-lubang, tidak boleh. Itu termasuk wala tajassasu, jangan kalian mencari-cari kesalahan orang ya. Nah ini kalau tertutup
ya bahayanya tidak menimpa orang lain, tapi hanya menimpa pada pelaku itu sendiri, urusan dia sama Allah. Ya, kalau dia segera taubat ya diampuni oleh Allah. Ya, yang tidak boleh itu maksiat di hadapan umum. Nah, ini akan merusak suasana masyarakatnya. Ini kata beliau, wa idza zaharat, maka kalau kemaksiatan itu tampak ya, dilakukan di hadapan umum, walam tughayyar, sedang tidak dirobahnya, tidak dicegah kemungkaran maksiat itu, padahal nampak ya, kelihatan atau di hadapan umum, terus tidak ada yang mencegah gitu, tidak ada yang berusaha memberantas, tidak ada yang berusaha untuk memperingatkan kemungkaran atau kemaksiatan itu, amma dararuha, maka akan ya, merata bahayanya itu tidak hanya menimpa pada pelaku maksiat itu, tapi orang-orang lain juga kena dampaknya. Jadi mestinya rahmat Allah itu diturunkan, ya itu menjadi dicegah rahmat gara-gara perbuatan maksiat yang ditampakkan itu, yang tidak ada yang berusaha untuk merubah kemungkaran itu. Mestinya ya, aman akan menjadi turun balak ya. Ini yang disebut dalam salah satu firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 25. Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan bencana, malapetaka ya, musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja, kata Allah. Artinya ketika ada kezaliman, kemungkaran ya, yang dilakukan oleh orang di hadapan umum, ya semua orang tahu, terus ya, tidak ada yang mencegah, ya, tidak ada yang melarang, tidak ada yang memperingatkan, nah, ini akan turun balak ya, akan turun bencana yang tidak hanya menimpa pada orang zalim itu saja, tapi orang lain pun, bahkan orang-orang yang baik ikut terkena pula, kena dampaknya gara-gara tidak ada yang ya nahi mungkar itu ya. Maka betapa besar jasanya orang yang mau nahi mungkar ya, yang mau mencegah kemungkaran atau merubah kemungkaran itu, luar biasa ini berarti menyelamatkan orang yang berbuat mungkar itu, menyelamatkan rakyat ya, dan menyelamatkan dirinya sendiri gitu loh. Jadi untung kalau ada orang yang punya keberanian untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu, sungguh jasanya sangat besar itu ya. Sudah. Kemudian wa alaika idza tafahasha zuhurul ma'asi wal munkarat fi mawdi'in antabihi ya. Dan haruslah engkau apabila telah sangat nampaknya kemaksiatan dan kemungkaran sudah merajalela, nampak di mana-mana ada kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman, fi mawdi'in, di tempat antabi, yang engkau ada di tempat itu ya. Kita ada di satu daerah atau satu kampung atau satu kota, satu desa, di situ ada kemungkaran, kemaksiatan yang sudah nampak ya. Artinya tidak malu-malu lagi melakukan maksiat terang-terangan di hadapan umum, sedang kita ada di tempat itu, katanya wa ayista min qabulil haqqi, sedang engkau sudah merasa putus asa dari diterimanya nasihat, sudah ditegur, sudah diingatkan, tetap aja gitu. Sudah ada yang memperingatkan, sudah ada yang menegur, kok tetap saja kemungkaran maksiatan. Maka kewajiban kita, katanya haruslah Anda bil uzlah, melakukan uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri, menyendiri istilahnya. Tidak usah berhubungan dengan masyarakat itu, tidak usah kenalan, tidak usah hubungan, misalnya diajak diundang ke rumahnya mereka yang belum, jangan sampai mau gitu loh. Sudah ya, menyendiri di rumah itu namanya uzlah, atau di satu tempat ya. Kenapa kok demikian?
Wa inna fiha salama, karena dalam uzlah itu akan selamat ketika masyarakat sudah rusak gitu, ketika sudah ditegur tidak mau menerima, diperingatkan tidak mau, tetap melakukan kemungkaran, sudah nampak ya dalam kondisi seperti ini ya, ketika sudah merasa nasihatnya atau peringatannya sudah tidak akan diterima, pada saat itu orang dianjurkan untuk uzlah, menyendiri, artinya menjauh dari hubungan dengan masyarakat yang berbuat mungkar itu, karena disitulah akan mendapatkan keselamatan. Hal ini seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis. Iktamiru, Nabi Muhammad SAW bersabda, iktamiru bil ma'ruf, ya, perintahlah kalian untuk berbuat baik, wa tanahau 'anil munkar, dan ya, saling melaranglah kalian dari kemungkaran. Hatta idza ra'aita syuhhan muta'an, ya, kata Nabi ini Nabi itu punya mukjizat, di antaranya itu menyampaikan apa yang akan terjadi mungkin ya setelah ratusan tahun atau setelah ribuan tahun, ya, Nabi sudah bersama itu pasti akan terjadi gitu. Ya, sehingga apabila engkau melihat kekikiran yang ditaati, artinya semua orang kikir, tidak ada yang mau ya ikut ya memperjuangkan ya atau mengorbankan hartanya untuk ikut memperjuangkan agama Allah, ya. Semua orang pelit, semua orang bakhil untuk kebaikan. Wahawan muttaba'an, dan engkau lihat orang-orang sudah selalu mengikuti hawa nafsu, nuruti hawa nafsu, ngumbar nafsunya, melakukan berbagai macam maksiat. Wa dunyan mu'tsaratan, dan ya dunia yang diutamakan, masyarakat sudah selalu ya mengutamakan dunia, selalu membanggakan dunia. Wa i'jaba kulli dzi ra'yin bi ra'yih, dan engkau melihat semua orang membanggakan pendapatnya sendiri, ya, dia tidak mau disalahkan, tidak mau, dia merasa paling benar. Kata Nabi, kalau sudah kondisi masyarakat seperti itu, katanya, fa'alaika bi khassati nafsik, maka haruslah Anda sudah ngurus dirimu sendiri sudah. Ya, artinya kalau sudah masyarakat seperti itu tidak mau menerima nasihat, teguran, tetap tidak mau, ya. Kalau kamu sudah mengalami keadaan seperti itu di masyarakat atau di daerah, ya kamu cukup menjaga dirimu sendiri gitu, ya. Dan jaga keluargamu, ya. Kenapa kok demikian? Katanya apa? Nah, wada' angka amrul amah, tinggalkan urusan umum, artinya gak usah ikut-ikut campur urusan umum, sebab percuma gitu. Diilingno pancet gak ngereken ditegur tidak mau. Misalnya kalau zaman itu sudah begitu, kata Nabi, wis awakmu diwi wae, ya. Jokon awakmu, keluargamu ya cukup, ya. Tinggalkan urusan umum. Kenapa kok demikian, kata Nabi? Wa inna min waraikum ayyaman, karena di belakang kalian, maksudnya setelah zaman kalian nanti itu, ayyaman, ada hari-hari atau ada zaman, as-sabru fihinna mithlul qabdi al-jamri, orang yang sabar, ya, artinya tetap dalam menjalankan syariat, tetap mengikuti aturan Allah di zaman itu, katanya ya seperti orang yang memegang bara panas, ya, jadi dimusuhi, dicaci maki, dikucilkan, kadang dipecat, kalau orang menjalankan syariat itu jujur. Kalau orang jujur, tidak mau korupsi, tidak mau ya bohong, ya, itu kadang-kadang justru dibenci, dikucilkan, kadang dimusuhi, kadang-kadang berusaha untuk dibunuh, ya. Nah, ini katanya nah, pada zaman itu katanya ya orang yang sabar dalam menjalankan agama itu perat, seperti digambarkan seperti memegang bara. Artinya ini tidak dipegang, ini agama, gitu, syariat, gitu, tapi dipegang panas, artinya tantangannya berat, ya, maksudnya. Nah, kata Nabi, lil amili fihinna, ya, bagi orang yang tetap mengamalkan agama, tetap jujur, tetap tidak mau seperti umumnya orang, ya,
ya, melakukan perbuatan-perbuatan dolim, kemungkaran, maksiatan, dia tetap bertahan dalam agama. Katanya lil amili fiinna mislu ajri khamsina rajulan, seperti mendapatkan pahala 50 orang ya'maluna misla amalikum, yang beramal seperti amal kalian. Artinya luar biasa kalau kondisi zaman seperti itu sudah nampak kerusakan. Umumnya orang sudah apa? Dunia yang dituju, ya, sudah tidak begitu ngurus agama, yang penting dunia, ya. Kalau sudah kondisi masyarakat seperti itu, kata Nabi, sudah kamu menyendiri, terus kamu apa, tegakkan agama, kamu biar walaupun semua orang benci sama kamu, musuhi, biar, ya, tidak masalah. Ya, pada waktu itu katanya kalau orang itu tetap bertahan dalam agama, tidak mengikuti umumnya orang yang sesat, itu akan mendapatkan, ya, pahala, ya, 50 orang, ya, ya, mengamalkan seperti amal kalian. Ketika ada dalam riwayat lain ada yang tanya sahabat itu, apa 50 orang itu yang hidup di zamannya ataukah yang 50 orang dari kita, Nabi? Oh, bukan di zamannya, malah dia akan mendapatkan kebaikan 50 orang seperti kalian gitu. Artinya 50 orang sahabat kebaikannya. Ya, begitu. Zaman itu semakin berat, semakin, tapi kalau orang tetap bertahan dalam itu semakin tinggi derajatnya, semakin besar pahalanya. Artinya kalau orang itu hidup di zaman sahabat tapi tetap jujur, adil, itu wajar sebab lingkungannya seperti itu semua, gitu, lingkungannya seperti itu. Tapi kalau orang itu misalnya hidup di satu kantor atau di satu perusahaan, semua orang tidak jujur, semua orang ngajak korupsi, semua orang ya, tapi dia jujur, biar dibenci bahkan diusir tidak masalah. Wah, ini orang ini hebat. Orang ini akan mendapatkan, ya, kebaikan, ya, 50 orang yang baik seperti sahabat Nabi-nya. Nah, itulah diantara salah satu maksud daripada penafsiran ayat dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 105. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum, ya. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ya, alaikum anfusakum, jagalah diri kalian. Yang penting kalian jaga diri kalian, wis gak ngurus umumi wong sing mungkar maksiat, ya. La yadhurrukum man dhalla idza tadaitum, tidak akan membahayakan kalian orang-orang yang sesat kalau kalian sudah dapat hidayah, tidak akan, ya, kena bahayanya mereka. Karena ketika orang itu menjaga agama Allah, menjaga aturan Allah, pasti dijaga oleh Allah. Ketika dijaga tidak akan bisa dikenai bahaya oleh siapapun orang yang memusuhi, ya. Tapi ayat ini dijelaskan oleh para sahabat Nabi, bukan berarti ayat ini terus memperbolehkan orang tidak usah amar ma'ruf nahi mungkar sudah. Nah, bukan begitu. Tetap amar ma'ruf nahi mungkar tetap wajib. Cuma kalau sudah kondisinya sudah manusia tidak mau menerima ajakan kebaikan, ya, sudah diperingatkan tidak mau, semua orang tidak mau, pada saat itu baru ya, ada keringanan, orang sudah nyendiri, sudah tidak usah ya, meringat, karena percuma diperingatkan, ditegur pun, ya, tidak akan mau, ya. Itu yang dimaksud kalau sudah nampak kemaksiatan-kemaksiatan, ya, sudah sangat merajalela kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman di tempat, sedang engkau ada di tempat itu, terus engkau merasa putus asa dari diterimanya kebenaran, maka haruslah Anda uzlah, ya, menyendiri. Karena di dalam uzlah itu akan mendapatkan selamat, ya, dari bahayanya orang-orang yang rusak, ya. Bil hijrati ila mawdi'in akhar, atau hijrah ke tempat lain, ke tempat daerah
atau desa atau kota yang ya tidak merajalela kemaksiatan gitu. Pindah ke daerah lain yang di situ masih aman melaksanakan ketaatan melaksanakan syariat Islam. Wa aula, dan hijrah ke tempat yang tidak banyak kemungkaran, kemaksiatan itu lebih utama gitu loh. Jadi cari tempat yang di situ tidak nampak ya merajalela kemungkaran. Ya walaupun mungkin tempat itu agak sepi atau mungkin harus agak sulit mencari nafkah atau mungkin rumahnya agak mahal, tidak masalah. Yang penting bisa melaksanakan agama dengan benar, dengan tenang, aman, itu jauh lebih manfaat daripada orang hidup di daerah di situ rezekinya lancar ya, atau misalnya dia punya rumah mewah tapi di situ tempatnya kemungkaran kemaksiatan ya, itu ya akan membahayakan ya. Jadi lebih baik kalau mungkin bisa hijrah atau minimal uzlah. Uzlah itu sudah tidak hubungan sama orang lain, hanya berdua-duaan dengan Allah istilahnya. Nah, maka ketika ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, man najatu, kata sahabat itu, Kanjeng Nabi, apa selamat itu? Bagaimana cara untuk mendapatkan keselamatan itu? Bagaimana Nabi? Maka Nabi bersabda, amsik alaika lisanak. Yang pertama, kalau kamu kepingin selamat, tahan lesanmu, artinya jangan banyak ngomong ya, jangan ngomong kecuali yang manfaat, yang baik, yaitu kunci utama untuk mendapatkan keselamatan. Harus menjaga lesan, itu yang paling pokok ya. Jangan asal ngomong, jangan asal mangap contohnya, tapi harus dipikir ngomong saya ini baik apa enggak ya. Itu kunci utama. Terus yang kedua katanya wal yasa'ka baituk, lah ini, dan supaya kamu kerasan di rumah, artinya tidak usah banyak keluar rumah kalau tidak sangat penting ya. Makanya sebenarnya apapun yang terjadi seperti suasana pandemi itu tetap ada hikmahnya, tetap itu dari Allah, kejadian apapun ya. Orang tidak banyak keluar itu sebenarnya baik kan ya, karena apalagi zaman sudah di luar banyak maksiat, banyak kemungkaran, itu lebih selamat orang tidak keluar ya. Jadi sebenarnya tidak keluar rumah ya itu tidak semata-mata untuk menghindar dari virus, tapi ya virus yang lebih bahaya itu maksiat ya. Jadi tidak keluar mas supaya tidak maksiat itu jauh lebih penting daripada tidak keluar hanya takut virus corona itu ya. Lebih penting saya tidak keluar supaya tidak sebab kalau di luar mesti maksiat kalau tidak penting sekali itu seyukjanya seperti itu dialihkan di samping untuk itu. Tapi justru yang lebih ditakuti itu ya, takut kena virus maksiat itu ya. Begitu juga kita dianjurkan maskeran itu sebenarnya isyarat, bukan hanya menjaga dari virus, tapi virus ngomong itu jangan banyak ngomong, mestinya gitu kalau di masker itu isyarat ojo akehan ngomong gitu, itu kata Nabi kuncinya supaya selamat ya, jaga lesan ya, terus sing kerasan di rumah, alias tidak banyak keluar rumah kalau tidak sangat penting ya. Tapi bukan hanya semata karena menghindar dari virus, tapi ada yang lebih bahaya dari itu, virus maksiat, virus kemungkaran ya. Kalau kita keluar sudah banyak maksiat, apalagi zaman sudah sangat rusak ya. Terus yang ketiga kata Nabi untuk mendapatkan keselamatan, wabki ala khotiatik ya, kamu harus banyak menangis atas dosa dan kesalahanmu. Jadi penggawaian begitu untuk nangisi. Jadi tidak banyak ngomong, terus tidak banyak keluar rumah, terus ya istilahnya ya banyak menangis. Itu pasti selamat kata Nabi, pasti selamat ya. Dan kalaupun sekarang dijaga jarak,
itu ya walaupun untuk supaya menjaga, jangan itu yang lebih penting jaga jarak, jangan semua orang dipergauli, jangan semua orang didekati, harus pilih-pilih kawan ya. Itu istilah jaga jarak itu apa? Ojo kabeh wong dicedheki, wong ahli maksiat dicedheki apa? Harus pandai-pandai. Itu diantara makna jaga jarak juga demikian ya. Ya. Jangan dekat sama orang ahli maksiat ya, karena kemaksiatan itu sebenarnya penyakit yang paling bahaya ya, lebih bahaya daripada ya penyakit-penyakit ya yang bersifat jasmani. Udah ya. Salah seorang ulama yang terkenal, Imam Sufyan Ats-Tsauri, itu salah seorang tabi'ut tabi'in yang hidup setelah zaman tabi'in ya. Jadi generasi keempat dari sahabat tabi'in, generasi ketiga termasuk generasi pilihan itu tiga, generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah ini Sufyan Ats-Tsauri tabi'ut tabi'in ya. Beliau mengatakan padahal ini zaman dulu, ini zaman generasi tabi'ut tabi'in ya. Itu beliau mengatakan hadza zamanus sukut wa luzumul buyut waridha bil qut ila antamut, katanya. Ini zamannya beliau dulu ya, mungkin 1000 tahun lebih yang lalu beliau sudah mengatakan begitu gitu loh. Ya, zaman ini sudah zaman harus banyak diam, gak usah kakean ngomong ya. Ya karena beliau melihat banyak orang ngomong salah lesan ya. Terus yang kedua waluzumul buyut, ini zaman kita harus menetap di rumah. Padahal zaman dulu 1000 tahun yang lalu lebih ini adalah zaman ya yang selamat orang banyak tinggal di rumah ya, supaya tidak maksiat ya, tidak maksiat. Ini padahal zaman dulu ya. Zaman dulu itu jarang maksiat, kita keluar melihat maksiat ini, maksiat orang buka aurat. Itu zaman dulu belum ada, sudah mengatakan begitu. Bagaimana dengan zaman sekarang keluar sudah kelihatan maksiat-maksiat. Nah ini katanya ini adalah zaman orang harus banyak diam, tidak banyak ngomong ya, banyak tinggal di rumah, waridha bil qut, dan ridho untuk mendapatkan makanan pokok walaupun tidak hidup mewah, yang penting ada yang dimakan sebagai kekuatan supaya kuat ibadah. Sampai kapan? Ila antamut, sampai mati. Begitu betapa keutamaannya, besarnya keutamaan uzlah ya, di saat banyak kemungkaran kemaksiatan di luar ya, terutama kalau manusia itu sudah tidak mau menerima nasihat dan menurut saran orang. Nah ini sangat-sangat dianjurkan untuk uzlah, tidak banyak keluar rumah, tidak banyak bicara, dan banyak-banyak istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Kemudian kenapa kok dia haruskan uzlah atau hijrah ke tempat yang baik, ke daerah yang baik? Fa innal adzaba idza nazala ala mawdi'in, karena azab ya, siksaan itu apabila turun pada satu tempat gara-gara kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman di tempat itu, ya ummul khabitha wat thayyibah, katanya. Maka azab atau bala, bencana, malapetaka itu akan menimpa orang yang jelek juga orang yang baik. Jadi orang yang baik kena juga gitu loh. Bahkan kadang-kadang ya seperti wabah virus corona ini ya, orang jelek kena, orang-orang yang baik juga banyak yang kena ya. Tapi kata beliau ya, seperti yang disebutkan dalam hadis, wa yakunu lil mu'min alladzi lam yuqassir fi nusrati dinillah kafaratun wa rahmatun. Tapi orang mukmin yang baik, yang tidak melanggar syariat, yang tidak lalai dalam menjalankan agama, tetap, apalagi orang soleh, orang baik, apalagi ulama, kiai, terus kena ya musibah, kena ya, termasuk kena ya corona misalnya, sampai walaupun misalnya dimakamkan secara protokol ya, ini justru menjadi pelebur dosa dan rahmat, dan ya menjadi penyebab mati syahid ya, karena ya tidak melanggar syariat, tetap beragama agama, justru ya itu
termasuk salah satu lahan untuk mendapatkan mati syahid ya. Jadi walaupun mungkin secara zahir tidak banyak yang nyolati mungkin ya kadang-kadang, tapi ya kalau orang itu mati syahid pasti itu malaikat, mungkin jutaan malaikat yang nyolati ya. Ya. Kalau orang itu baik tidak bahaya walaupun kena ya musibah. Nah, tapi kalau orang itu tidak baik kena bala, kena adab di dunia, ini justru azab dan hukuman Allah di dunia sebelum di akhirat. Kalau orang itu zalim, orang ahli maksiat kena musibah, itu azab di dunia sebelum di akhirat. Wallahu alam. Ini sesuai dengan hadis dari Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu an, beliau bertanya kepada Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza zaharatil ma'asi fi ummati ammahumullah bi'adzabin min indih. Kata Nabi begitu. Apabila sudah nampak merajalela kemaksiatan ya, perzinaan, minuman keras, orang bergaul bebas di mana-mana, orang sudah biasa bohong, ngurangi timbangan, korupsi macam-macam sudah merajalela, kata Nabi ini yang bersabda, ammahumullah bi'adzabin min indi, maka Allah menimpakan azab, bala, musibah secara merata kepada penduduk. Terus ya si istri beliau Sayyidah Ummi Salamah mengatakan, faqultu, lantas aku bertanya, ya Rasulullah, ama fihim yauma idzin unasun salihun? Wahai Rasulullah, bagaimana kalau di tengah-tengah masyarakat masih ada orang soleh, ada ulama, ada orang yang ahli ibadah, ya apa itu? Kata Nabi, bala, iya tetap walaupun banyak orang yang soleh gitu. Ya. Yusibuhum katanya, ya. Fa kaifa yasna'u bi ulaik? Kata istri beliau, bagaimana Allah memperlakukan orang-orang yang soleh itu? Qala, beliau bersabda, yusibuhum ma asaban nas. Orang-orang yang soleh, orang yang balik itu juga kena musibah yang menimpa umumnya manusia. Ibarat kalau sekarang corona, ya orang baik kena, bahkan kadang-kadang lebih banyak orang baik. Tapi ini kata Nabi, ya thumma yasirun ila maghfiratin minallah wa ridwan. Tapi walaupun mereka orang baik kena juga, tapi akan kembali kepada Allah, mendapatkan ampunan, bersih, suci dan mendapatkan ridho Allah. Nah, ridho Allah itu jangankan dibandingkan dengan dunia seisinya, surga dengan jutaan macam kenikmatan lebih berharga ridho Allah. Itu apa? Jadi kalau orang itu soleh, orang baik, terus kena musibah seperti itu justru ya, menguntungkan ya. Itulah diantara nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Mudah-mudahan dapat menyempurnakan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal-amal baik para jamaah sekalian diterima oleh Allah, dan dosa dan kesalahan kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita masih diberikan tambahan umur yang barokah, tambahan rizki dan ilmu yang barokah, tambahan kesehatan lahir dan batin, sewaktu-waktu dipanggil menghadap Allah dalam kondisi iman Islam dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Bismillahirrahmanirrahim.
وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب زدنا علما نافعا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة.